Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Teman-teman juga masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati atau mengecap ilmu pengetahuan di jenjang perguruan tinggi atau bahkan universitas. Sekarang Universitas Telkom. Belum tentu orang-orang terdekat kalian bisa merasakan nikmat yang sama. Oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur. Baik, alhamdulillah, hari ini tidak disangka sudah pertemuan ke-17 ya. Perasaan baru kemarin saja kita baru mengawali mata kuliah menggambar. Ya, sekarang sudah masuk di pertemuan ke-17. Untuk instruksi tugas dan sebagainya sudah saya sampaikan panjang lebar. Bagi yang tidak paham, nggak usah ribut sendiri di grup WhatsApp. Ya, langsung tanya ke saya secara personal, 4 mata sekalian kalau perlu. Ya, agar tidak terjadi keruwetan yang berkepanjangan. Ya, nah seperti itu ya. Jadi remaja itu jangan kebanyakan drama, jangan kebanyakan saling provokasi, langsung saja konfirmasi ke sumber berita yang benar. Nah, kebanyakan remaja gitu. Ya. Tips cepat menjadi remaja yang sukses. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillah, tiba waktunya bagi saya untuk menyampaikan pesan penting ini. Hal yang membuat alasan saya menjadi seorang dosen adalah menyampaikan hal penting ini. Ya, jadi pada tahun 2014, pada tahun 2012 saya menuliskan agenda-agenda kehidupan saya di dinding kamar. Ya, saya tulis di dinding kamar. Saya tulis dulu di kertas, saya tempelkan di dinding kamar. Agendanya apa saja? Menikah, beli rumah, dan sebagainya ya, termasuk menjadi seorang dosen. Beberapa terpenuhi, walaupun mungkin tidak urut, tapi nggak apa-apa. Memang kadang qadarallahnya seperti itu. Yang namanya impian itu kadang tidak urut, nggak masalah, yang penting tercapai. Termasuk salah satu impian saya adalah menjadi seorang dosen, pengajar. Karena saya merasa prihatin, saya sekolah, kuliah sampai S2, kenal beberapa profesor, baik secara langsung maupun tidak, ya. Kebanyakan tidak tahu kenapa, semakin tinggi ilmu seseorang, justru image-nya memisahkan antara religi dengan akademisi. Ya, karena saya merasa hal ini sangat penting ya. Jadi ya, karena beginilah saya ya teman-teman ya, kadang langsung ke titik poin utamanya. Ya, pertama ini yang ingin saya sampaikan sesi ini pertama, padahal saya percaya semua agama itu pasti mengatur secara holistik ya, baik akademi, muamalah, pertemanan, menikah, bekerja, semuanya. Ya, saya yakin tetap mengatur tentang akademi. Tetapi kadang beberapa memisahkan antara akademik dengan religi. Salah satu kasus seperti ini. Ada sebuah kurikulum yang mewajibkan mahasiswanya untuk menggambar model yang bugil atau telanjang. Oke, ya. Jangan, beberapa orang pasti menyatakan, loh nggak apa-apa dong, itu kan belajar anatomi. Betul, memang seperti itu, belajar anatomi.
tetapi kan tidak harus melihat langsung model yang telanjang bulat seperti itu ya. Kemudian memang betul kalau dalam tahap menggambar ada bagaimana kita harus mendalami anatomi ya, cukup jadi koleksi pribadi saja, koleksi arsip pribadi, nggak perlu diposting karena saya yakin aturan agama manapun pasti akan melarang untuk menampilkan citra atau image atau visual yang mengandung aurat ya. Aurat ya kalau dalam bahasa saya ya, dalam bahasa Islam ya adalah aurat ya. Karena begini, rumusnya begini, fitrah manusia itu ada yang responnya cepat, ada yang responnya lambat. Ya, jadi kadang ada beberapa orang ya yang responnya lambat, salah satunya mungkin argumentasi dengan fenomena yang saya sebutkan tadi kurang lebih seperti ini. Loh, kan itu kan buat belajar, tujuannya buat belajar. Ya, menggambar gambar bukil untuk anatomi itu kan belajar. Kamu aja yang pikirannya kotor, pikirannya kemana-mana, jadinya nggak fokus. Oke, nah itu yang responnya lambat ya. Nah, tetapi gini, manusia itu ada dua jenis, terutama lelaki ya, ada termasuk perempuan juga. Ada responnya lambat melihat hal seperti itu, bisa langsung muncul keinginan. Ada yang lambat ya, mungkin mengendap dulu di alam sadar ya, alam bawah sadar, kemudian suatu saat baru muncul adanya keinginan. Karena yang namanya aurat itu memang bukan untuk dikonsumsi publik ya, hanya boleh dikonsumsi dengan pasangan yang sudah halal untuk menikah ya atau melakukan hubungan. Paham ya? Di sini ya udah dewasa ya semuanya ya. Jadi yang namanya aurat itu perangkat yang bukan untuk dinikmati publik. Hanya perangkat yang bisa dinikmati antar pasangan yang sudah menikah. Apapun alasannya, untuk seni lah, untuk ini, untuk pendidikan lah. Ya, tetapi kalau dalam medis kedokteran berbeda ya. Karena memang di situ tidak ada orang misalkan harus dioperasi, disesar, ada kurtasi, ada kiret, ada persalinan ya nggak masalah karena memang persalinan ya, tidak ada unsur syahwat di situ. Tetapi kalau yang berkaitan dengan estetika di mana masih ada peluang untuk tidak diterobos aturan syariatnya ya, ya sudah jangan diterobos. Karena gini ya, yang lebih tahu aturan-aturan yang terbaik untuk manusia itu adalah bukan manusia sendiri. Lalu siapa? Dialah zat yang menciptakan manusia itu. Dialah Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan aturan-aturan yang terbaik untuk kebahagiaan manusia. Kebahagiaan itu bukan hanya untuk dibawa dinikmati di dunia saja, tetapi di akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu Tuhan sudah menyediakan manual book dalam bentuk kitab suci. Nah, dalam kitab suci itu mengatur bagaimana manusia dalam berpendidikan, mencari ilmu, mana yang boleh, mana yang tidak, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara mendekati calon pasangan, bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, bagaimana menjadi kaya raya, bagaimana mensyukuri nikmat yang sedikit, bagaimana mensyukuri nikmat yang banyak, bagaimana cara menghasilkan passive income. Banyak sekali ya, banyak sekali manual book dalam bentuk kitab suci yang sudah Tuhan ciptakan untuk kebahagiaan manusia. Jadi kalau misalkan Tuhan, kalau Allah sudah menentukan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh, ya sudah jangan diterobos. Nah, jadi oleh karena itu pendidikan juga tidak boleh mengesampingkan aturan-aturan syariat. Apapun agama teman-teman, dalamilah. Yang Nasrani, yang Kristen wajib untuk sering ke gereja dan mendalami Injil. Ya, yang agama apapun wajib untuk mendalami kitab sucinya. Yang Muslim juga gitu, wajib menjaga akhlaknya, menjaga nama baik agamanya,
agar terjadi harmoni di antar pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan, kenapa Pak Ibu repot-repot menyampaikan materi ini, kan nggak ada kaitannya. Ya, kembali lagi seperti sesi awal, tetap ada kaitannya. Karena religi itu, agama itu tidak bisa lepas dari semua aspek, termasuk menggambar, termasuk DKV, ya, apalagi tentang pengembangan diri, psikologis manusia, ya, awal mula penciptaan dan semuanya pasti holistik sifatnya, menyeluruh, dan semua aspek akan berkaitan dengan agama dan religi dan bahkan syariatnya. Nah, seperti itu ya. Oke, sesi pertama sudah selesai. Ya, boleh kalau misalkan ada yang dari apa yang saya sampaikan ini bisa dirangkum ya. Kemudian sahabat-sahabatku, mahasiswaku yang saya cintai, yang saya banggakan, ada selanjutnya. Nah, ini yang lebih seru ya. Tentang intellectual property yang disingkat menjadi IP ya. Kalau kita bicara tentang IP ya, kita pertama harus paham dulu intellectual property itu apa. Kenapa namanya intellectual property? Ya, karena berkaitan dengan kecerdasan, intelektualitas, dan itu bisa berubah menjadi passive income, aset. Nah, di sini teman-teman bisa memahami bahwa IP adalah sebuah kekayaan intelektual. Ya, IP kepanjangan dari intellectual property, tetapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bukan properti intelektual, ya, bukan properti kecerdasan, tetapi adalah kekayaan intelektual. Nah, teman-teman pasti sering melihat karakter-karakter superhero, karakter-karakter dari tokoh animasi ya, tokoh komik yang diangkat ya. Itu adalah salah satu bentuk dari intellectual property atau IP yang berbasis karakter atau di bidang kreatif. Nah, intellectual property itu ya adalah sebuah aset yang memiliki lisensi dan bisa memberikan passive income. Ya, saya definisinya itu saja dulu. Ya, kalau saya definisikan secara literasi, teman-teman nanti malah bingung. Ya, yang versi literasi nanti buat laporan skripsi saja atau dalam bentuk laporan ilmiah. Ya, jadi intellectual property adalah kekayaan intelektual dalam artian segala bentuk aset kekayaan intelektual yang bisa menghasilkan passive income. Di sana mengandung lisensi, di sana mengandung hak cipta, di sana mengandung nilai-nilai yang bisa memberikan passive income dan sejenisnya ya. Sejenisnya ini ya berarti bersifat profit. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan passive income dulu. Passive income adalah penghasilan ya yang dihasilkan tanpa kita harus melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dalam artian sekali kerja, uang itu tetap mengalir terus buat kita. Paham ya? Nah, kaitannya dengan menggambar apa? Ada ya setelah ini nanti. Pertama saya membahas tentang aset dulu. Kebanyakan orang menganggap aset itu adalah rumah, ya kan?
tanah, emas, perhiasan. Betul, tetapi kurang tepat. Kalau aset dalam bentuk mobil, ya berarti artinya gimana? Ya, apakah mobil yang kita pakai keseharian itu termasuk aset? Tentu itu adalah pengertian yang salah kaprah. Yang dimaksud aset, analoginya seperti ini. Misalkan Pak Ayu punya 2 mobil. Yang satu saya gunakan untuk keseharian, ya, ngantar orang tua saya, ngantar keluarga saya, ngantar anak-anak saya, ya. Nah, mobil satunya saya sewakan untuk jadi rental mobil, atau untuk saya sewakan kepada seseorang agar dia bisa gunakan untuk Grab atau GoCar, ya. Nah, mobil saya yang saya sewakan inilah yang baru bisa disebut dengan aset. Karena tanpa saya bekerja, dari mobil yang digunakan oleh orang lain tersebut, saya bisa mendapatkan passive income, ya. Nah, di situ ya bisa dipahami ya. Dan mobil yang saya gunakan untuk keseharian bukan aset, tetapi adalah sebatas perlengkapan. Ya. Bisa dipahami? Nah, itu yang saya sebut dengan aset dan berkaitan dengan passive income. Oke, saya contohkan satu kali lagi. Misalkan Pak Ayu punya rumah. Ya, punya rumah, 2 rumah. Yang satu saya gunakan untuk tempat tinggal saya pastinya ya. Nah, satu rumah lagi saya bangun dengan harga 500 juta. Ya jangan mahal-mahal deh, 400 juta lah dulu habisnya ya. Saya bangun dengan total biaya 400 juta. Ya, kemudian saya sewakan. Ya, saya kontrakkan. Nah, setiap tahun saya mendapatkan passive income sebanyak sekitar 8-10 juta rupiah. Nah, disitulah yang disebut dengan aset dan menghasilkan passive income. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi sekarang sudah sepakat ya kita ya pengertian tentang aset dan passive income itu seperti apa. Nah, intellectual property adalah sebuah perangkat ya yang merupakan aset kita dan bisa menghasilkan passive income. Nah, oke, paham ya. Kemudian kita sebutkan jenis-jenis intellectual property. Oke, dari satu bidang, misalkan dari bidang kuliner. Ya, dari bidang kuliner. Banyak intellectual property yang bergerak di bidang kuliner. Contoh yang paling terkenal adalah McDonald, ya, McD. Itu adalah salah satu karya intellectual property. Intellectual property-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk resep, layout, dan sistem bisnisnya. Ya, McD punya resep khusus pakem khas McDonald. Burgernya seperti apa, ayam gorengnya seperti apa, french fries-nya tentu berbeda dengan Burger King. Dia punya bentuk layout warungnya lah ya istilahnya ya. Layout outletnya pasti memiliki susunan yang berbeda. Sistem bisnisnya, franchise-nya seperti apa. Nah, itulah yang mereka jual menjadi franchise, menjadi intellectual property. Nah, siapapun orang yang ingin membuka bisnis kedai atau outlet McDonald, mereka harus membeli lisensi dari McDonald, baru mereka mendapatkan bangunan outlet dan satu paket sistem bisnisnya, termasuk resep rahasianya. Ya, paham ya? Nah, pemilik McDonald, ya pemilik pusatnya, dia tanpa banyak bekerja dengan menjual intellectual property-nya, dia mendapatkan passive income miliaran dalam tiap tahun. Oke, paham ya?
Nah, itu contoh yang kuliner. Begitu juga ada yang di bidang fashion, ada yang di bidang entertain, ada yang di bidang edukasi, ya macam-macam. Silahkan teman-teman nanti cari tahu jenisnya apa saja. Nah, kita fokus ke passive income di bidang desain. Ya, salah satu produk intellectual property pada bidang desain adalah karakter. Ya, intellectual property berbasis karakter. Oke, ya, intellectual property berbasis karakter. Nah, di sini yang mungkin di Indonesia ini baru dipahami beberapa satu dekade ini saja. Padahal intellectual property berbasis karakter ini bagi negara-negara maju seperti Jepang, seperti Amerika, ya seperti Inggris, seperti Eropa sudah paham tentang intellectual property ini sejak tahun 40-an, bahkan tahun 50-an. Bayangkan. Ya terang saja intellectual property mereka sudah maju dan mapan sistemnya. Oke. Sampai di situ ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kaitannya dengan ilmu menggambar apa? Nah, di sini terkait benang merah di sini. Ya, kalau teman-teman bisa punya ilmu menggambar yang baik dan benar, ke depan kalian nanti kalian bisa menciptakan intellectual property berbasis karakter. Ya. Nah, teman-teman sering melihat yang terakhir ini mungkin yang hip adalah intellectual property karakter dari DC Comics dan Marvel, ya, DC Comics dan Marvel. Mereka punya banyak IP, ya, dari Marvel aja IP-nya sudah berapa itu? Ada Spider-Man, ada Captain America, ada Iron Man, ada Black Widow, ada Black Panther, kemudian ada Ant-Man, ada Ghost Rider, ada The Punisher, ada Nick Fury, banyak. Ya, intellectual property itu bisa dalam satu aset, dalam satu paket bisa dibagi-bagi menjadi intellectual property yang beragam. Karena Marvel itu adalah ibaratnya adalah satu studio, ya, yang menaungi banyak intellectual property. Berarti penghasilannya sudah berapa miliar itu? Bisa jadi adalah beberapa triliun karena mereka mengantongi aset ribuan karakter. Wow, bayangkan. Kemudian kalau dari Marvel, ya, yang menjadi IP andalan mereka, teman-teman pasti ada yang tahu. Kalau dari Marvel apa? Ya, tentu adalah Spider-Man, ya. Oleh karena itu teman-teman bisa melihat bahwa Spider-Man menjadi anak emas, ya, anak yang selalu dimanjakan. Ya. Media-media pendukungnya banyak. Nah, kalau di DC Comics, ya, DC Comics itu IP-nya antara lain ya pasti Superman, ada Batman, ada Wonder Woman, ada Green Lantern, ada Dr. Fate, ada Flash, nanti juga ada Black Canary, nanti ada juga Green Arrow, ada siapa lagi ya? Ada banyak sih ya. Ya, karena nggak sadar saya lebih hafal Marvel ya daripada DC ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, dari intellectual property itu, ya, misalkan kita ambil contoh sampel adalah contohnya adalah Spider-Man, ya. Kita ambil contoh karakter Spider-Man. Intellectual property-nya, media utamanya adalah komik, ya. Media utamanya adalah buku komik, ya, bukan komik aja, tapi harus yang lengkap, buku komik. Media utamanya adalah buku komik. Kemudian dari satu intellectual property berupa buku komik itu, ya, bisa dikembangkan menjadi anak-anak IP yang lain. Bisa menjadi game, bisa menjadi film, serial animasi, stiker, action figure, terus apa lagi? T-shirt, bisa jadi topi,
bisa menjadi banyak merchandise ya, mainannya bukan cuma action figure ya, tetapi bentuk jaring laba-labanya itu ya. Bahkan mungkin aplikasi airbrush di mobil misalkan ya, semacamnya. Nah, bisa jadi airbrush aja bisa kena lisensi hak cipta ya. Nah, dari semua game, animasi dan semuanya itu pasti mereka membeli lisensi dari Spider-Man ya. Perusahaan-perusahaan entertain itu pasti membayar lisensi dari karakter Spider-Man. Sehingga pemilik utama kreator Spider-Man tanpa dia bekerja sudah mendapatkan passive income. Nah, itulah yang menjadi tantangan buat kita di Indonesia ini, teman-teman ya. Kebanyakan kreator kita ya, komikus-komikus kita yang pemula fokusnya hanya bikin buku aja atau bikin buku satu volume selesai ya. Nah, makanya harus dibutuhkan etos kerja yang tinggi, semangat yang tinggi ya. Jangan takut nanti kalau jual ini nggak kaya gimana, kalau nggak jual ini penghasilannya dikit gimana. Kita memilih cepat menghasilkan uang tapi penghasilan kita segitu aja, atau kita punya satu aset yang nanti bisa berkembang tuh kan. Oke, saya lanjut ya. Kayaknya ini barusan ada notifikasi OBS-nya terputus. Seringnya gitu teman-teman, kalau di hari Selasa saya di kantor itu malah seringnya terputus. Teman-teman bisa lihat video-video saya yang lain ya, insya Allah nggak terputus ya. Kalau di rumah malah nggak terputus, kalau di kantor nggak tahu kenapa malah terputus. Oke, jadi gini teman-teman, intellectual property bisa maju dalam sebuah bangsa ya, itu harus ada 4 elemen ya. Tiga dulu. Yang pertama dari autornya ya. Dari autornya. Kalau di sini misalkan kita ambil role modelnya adalah intellectual property ultimate guide ya. Dari komikusnya ya, komikusnya jangan cuma mikirin bagaimana cara dapat uang terus dilari ke luar negeri semua ya. Jangan mikir kayak gitu. Kita harus memperjuangkan untuk Indonesia. Indonesia tuh harus punya lebih banyak lagi intellectual property ya, makanya harus ada semangat etos kerja nih ya. Bukan berarti ngajak orang menjadi miskin, enggak ya. Tetapi bagaimana kita menjadi desainer yang memiliki keseimbangan ya, penghasilannya masuk ya, tetapi kita juga memperjuangkan bangsa kita Indonesia. Nah, ini harus dibangun. Kedua, dari pemerintahnya. Kenapa Amerika dan Jepang itu pemerintahnya getol sekali menggelontorkan dana miliaran untuk sekedar bikin komik animasi ini? Karena mereka percaya dan mereka benar-benar paham media-media komik tersebut adalah media yang ampuh untuk menjadi media influence budaya mereka. Kalau semua masyarakat dunia sudah paham dengan budaya Jepang dan Amerika, urusan diplomasi mereka lancar, jualan-jualan mereka ke antar ekspor ya gampang ya. Paham ya, yang untung negara juga ini, dan sebagainya and extra ya. Kemudian selanjutnya dari masyarakatnya. Nah, dari masyarakatnya, kenapa Jepang dan Amerika dari dulu benar-benar diwajibkan masyarakat itu harus mencintai produk dalam negeri ya? Karena kalau masyarakatnya tidak mencintai dalam negeri, bagaimana roda ekonomi itu akan berputar ya. Nah, sekarang kita kadang ditipu nih sama berita-berita hoax, komik Indonesia tuh jelek, komik Indonesia tuh enggak maju, beda loh. Padahal komik-komik Jepang dan Amerika yang mereka baca, yang mengerjakan itu juga orang-orang Indonesia, orang-orang India, orang-orang Thailand ya. Jangan salah teman-teman, komik-komik Marvel, Doraemon ya, beberapanya banyak, karena saya juga pernah ada di industri komik yang seperti itu. Jangan salah ya, komikus-komikusnya juga dari Indonesia
Nah, oleh karena itu kadang komikus di Indonesia dilema ini. Saya pengen dapat uang yang banyak, akhirnya cari jobnya di luar negeri. Jadi karyanya lari di luar negeri terus. Yang megang lisensi luar negeri. Ya, coba kalau misalkan sekedar bersabar beberapa tahun menciptakan intellectual property lokal, ya tentu lisensi itu adalah menjadi milik kita sendiri. Saat intellectual property itu semakin berkembang menjadi animasi, menjadi film dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh misalkan merchandise ya, yang untung siapa? Autor utamanya kan. Nah, jadi kalau misalkan ada metode untuk bisa sukses dari bidang desain, ya salah satunya adalah bagaimana kita membangun intellectual property. Ya, kalau misalkan nggak mau beli komiknya atau tidak mau nonton filmnya, ya minimal share lah. Ya, itu sudah merupakan salah satu upaya membangun intellectual property lokal atau Indonesia. Ya, share postingannya, bantu jualin, bantu perkenalkan, ya karya-karya lokal, komik-komik lokal itu seperti apa, ya. Nah, termasuk syukur-syukur bisa bahagia dan mengoleksi. Nah, itu termasuk salah satu upaya untuk memajukan komik Indonesia, ya. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita bahas, ya, tetapi mungkin fokusnya ke sini dulu, teman-teman. Tujuannya apa? Wawasan intellectual property ini jarang nih dibahas di kampus-kampus. Padahal ini adalah hal yang sangat penting. Nah, teman-teman bisa bersyukur saya Pak Ayub bukan hanya sebagai dosen yang sumbernya dari akademik aja, bukan dari buku aja, bukan dari sekedar ilmu S1, S2 saya, tetapi saya selain mendalami akademiknya, saya juga pernah berkecimpung dan sampai sekarang juga menjadi seorang komikus yang tahu seluk-beluk dan hitam putih dari dunia perkomikan Indonesia. Ya kurang lebih seperti itu. Ya saya tahu pasti ilmunya pasti bisa lebih update lagi ya. Sejauh ini saya akan selalu berusaha mencari ilmunya. Nah tugas saya adalah melakukan share ke teman-teman sekalian. Nah gitu ya teman-teman ya. Oleh karena itu, kita sebagai kreator, mari kita ciptakan karya-karya terbaik yang memberikan pesan-pesan yang positif untuk membangun bangsa. Kedua, kalau kita mengandalkan pemerintah sekarang, kita doakan saja semoga pemerintah ke depan semakin memberikan dana inkubasi atau fasilitas yang memadai untuk intellectual property kita. Dan kita juga selain sebagai autor, juga sebagai masyarakat, kita dukung karya-karya lokal, intellectual property lokal, komik-komik lokal dengan cara mengoleksinya, ya. Koleksi aja, ya, itu tidak rugi kok. Itu termasuk membangun bangsa, termasuk upaya membangun bangsa, ya. Jangan takut rugi. Kita membeli komik Jepang itu nggak merasa rugi. Kok membeli komik Indonesia sendiri malah merasa rugi. Nah, itu kan mindset yang selama ini kita dihancurkan dari dalam, gitu ya. Mindset yang salah itu. Sebenarnya salah. Terbukti kan komikus-komikus Indonesia juga hasilnya maksimal semua, karyanya juga bagus, ceritanya juga banyak yang bagus ya, tinggal kita pinter yang milih aja gitu ya. Baik, saya rasa cukup, tetap semangat, ambil hikmahnya ya, tetap semangat dalam berkarya. Saya rasa cukup, saya akan upload ulang video full versinya ya pada sesi kelas ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.